perkawinan dua dinasti yang diwakili Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinilai mirip dengan penyatuan dua dinasti di Filipina. Di sana Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Junior berkongsi politik dengan Sara Duterte, anak ex-presiden Rodrigo Duterte. Sara Duterte kemudian menjadi wakil dari Bongbong Marcos. Bagaimana pola seperti ini bisa lentur dan bertahan ketika situasi dan kepentingan politik mulai berubah? Apakah koalisi Prabowo Gibran akan pecah kongsi seperti yang dialami Bongbong Marcos dan Sara Duterte? Dan apakah sistem politik Indonesia saat ini merugikan rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Kabar baik, Bung? Insyaallah, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita menyikapi terkait adanya perkawinan dinasti politik, dan ini di Filipina mendadak memanas karena Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Junior atau dikenal dengan Bongbong Marcos yang pada pemilihan 2022 lalu berpasangan dengan anak mantan Presiden Rodrigo Duterte, yaitu Sara Duterte. Dan bagaimana, apakah telah terjadi friksi politik di dalam pemerintahan Filipina yang tak mampu dikelola oleh Bongbong, dan bagaimana situasi politik di Filipina saat ini, Bung? Ya, memang ini bermula ketika ada upaya ya dari Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong Marcos ini untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mengamandemen konstitusi di Filipina. Karena sebelumnya kan respon terhadap dulu bapaknya Bongbong ini Ferdinand Marcos ya yang menjadi rezim terlama di Filipina, akhirnya kemudian terjadi proses semacam reformasi lah di Filipina sehingga di situ berusaha dikurangi masa jabatan presiden di Filipina itu hanya 6 tahun saja gitu. Dan itu kemudian berlangsung pasca jatuhnya rezim Marcos. Nah, ketika pasca rehabilitasi dari Marcos dan kemudian akhirnya anak dari Marcos turun ke dalam gelanggang politik di Filipina dan akhirnya kemudian memenangkan pemilu di tahun 2002 lalu dengan berkoalisi dengan putrinya Eduardo Duterte ya, Sara Duterte. Ini baru berkuasa kan baru 2 tahun jalan, tapi ada indikasi bahwa Marcos Junior ini ingin melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah dengan berupaya untuk mengamandemen masa jabatan Presiden Filipina yang awalnya itu hanya 6 tahun dan tidak boleh menjabat kembali gitu. Dan ini akhirnya melahirkan friksi politik ya di Filipina yang sekarang mulai memanas dan sebenarnya ada pemicu lain ya, artinya koalisi antara Bongbong dengan Sara Duterte ini mulai kelihatan pecah ya karena memang terlihat bahwa ada indikasi Bongbong ini meminang Sara Duterte itu karena ingin mendapatkan legitimasi politik dari uh, presiden sebelum dia, yaitu Eduardo Duterte ya, dan kemudian dia menggandeng anaknya. Kenapa? Karena Eduardo Duterte kan sudah 2 kali masa jabatan dan tidak bisa apa namanya, tidak bisa nyalon lagi gitu. Nah, disinilah ada indikasi bahwa Sarah ini kurang mendapatkan peran yang cukup gitu di dalam pemerintahan di Filipina. Makanya kemudian muncullah semacam pecah kongsi antara antara Bongbong dengan Sarah. Dan ini yang sekarang situasinya cukup menghangat ya, walaupun memang belum sampai memanas gitu ya di Filipina dalam situasi politik saat ini. Dan kenapa menarik? Ya karena nanti kita bisa lihat ada pola yang mirip gitu ya. Apa yang kemudian terjadi di Filipina dengan apa yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia. Nah ini yang menjadi perhatian para pengamat-pengamat politik khususnya di Asia Tenggara ketika membandingkan apa yang terjadi di Filipina dengan di Indonesia. Itu Bung Anggi.
Baik, dan berarti apakah dinasti politik Indonesia akan mirip seperti Filipina dan apakah dinasti politik itu juga sifatnya predatoris, Bung Budi? Ya, dari polanya memang kelihatan ada kemiripan gitu ya. Pertama tadi di Filipina itu sebenarnya kan lebih dulu Filipina dibanding Indonesia. Mereka pemilunya kan 2022, kita kan baru lalu. Tetapi siapa yang kemudian muncul yaitu koalisi antara Marcos Junior ya atau Bongbong Marcos ini dengan Sara Duterte ini kan mirip ketika membandingkan dengan Prabowo Gibran gitu ya. Eh, Marcos Junior itu merepresentasikan penguasa rezim lama yang cukup lama berkuasa yaitu Marcos. Dan Prabowo itu masih dianggap sebagai keluarganya Soeharto walaupun ya apa namanya apa namanya sudah bercerai ya dengan istrinya yang putrinya Soeharto ya presiden yang juga cukup lama berkuasa di Indonesia dan berkoalisi dengan putri presiden yang baru berkuasa gitu ya. Kalau di Filipina itu Sara Duterte, putrinya Eduardo Duterte. Kalau di Indonesia kan dengan Gibran, putranya Jokowi gitu. Sehingga ada kemiripan koalisi antara Filipina dengan di Indonesia, yaitu menggabungkan antara uh, apa namanya sosok yang dilekatkan dengan rezim yang berkuasa lama ya kalau di Filipina tadi Marcos kalau di Indonesia Soeharto dengan putra atau putrinya dari penguasa yang baru gitu. Nah, cuman yang membedakan kan apa namanya lawan politiknya. Kalau di Filipina itu kan hanya dua kandidat. Kalau di Indonesia kemarin tiga kandidat gitu. Nah, cuma pemenangnya kan walaupun Indonesia ini belum belum selesai ya secara resmi, tetapi menurut berbagai survei walaupun ada isu-isu kecurangan dan sebagainya, itu pemenangnya adalah tadi koalisi antara rezim yang cukup lama dengan anak dari penguasa yang akan lengser gitu. Nah ini yang kemiripan. Nah sehingga inilah yang kemudian dianalisis bahwa muncul dinasti politik gitu. Dan kenapa kemudian muncul istilah dinasti politik yang sifatnya predatorik ya? Karena kajian ya terkait dengan dinasti politik itu ada dua karakter. Pertama adalah dinasti politik yang sifatnya predatorik ya, yang merusak gitu. Yang kedua adalah dinasti politik yang sifatnya benevolent, yang memang dianggap masih baik-baik saja gitu. Uh, Dinasti politik itu kan diindikasikan dengan klan atau keluarga yang dia berkiprah di dunia politik dan dari ayah ke anaknya atau ke saudaranya terus mereka berkiprah di dunia politik dan terus mendapatkan kesempatan untuk berkuasa. Dinasti politik predatorik itu memang hasil kajian dari salah satu penelitian di Filipina karena kurang lebih di Filipina itu uh, dinasti-dinasti politik itu bermunculan ya kurang lebih ada 169 keluarga di Filipina yang mereka berkiprah di dunia politik dari berbagai level baik level nasional, level provinsi atau level daerah. Dan sebenarnya kalau di Indonesia juga kurang lebih sama ya, bahwa di Indonesia ada juga indikasi bahwa keluarga-keluarga itu bermain di dunia politik gitu. Dan beberapa juga kemudian berhasil berkuasa gitu ya, baik dia di level gubernur, kemudian di level kabupaten, kota gitu ya. Ada suaminya dilanjutkan oleh istrinya, dilanjutkan oleh anaknya gitu ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang uh, lumrah dan lazim di dunia politik gitu. Karena mereka hidup dalam biah politik gitu. Kenapa kemudian predatorik? Karena kekuasaan itu kan semestinya itu di apa namanya dijadikan alat untuk menyejahterakan masyarakat. Gitu. Tetapi ada indikasi bahwa kekuasaan itu ketika dikuasai oleh keluarga tertentu itu menjadikan alat untuk uh, memakmurkan keluarga, memasukkan kepentingan-kepentingan keluarga gitu dan semacam itu gitu. Makanya kemudian disebut sebagai apa namanya dinasti politik yang sifatnya predatoris. Ya, itu Bung Anggi. Baik, dan
Apakah koalisi politik dalam sistem demokrasi ini bisa bertahan dan tidak menutup kemungkinan koalisi yang juga tadi Anda katakan antara Bung Marcos dan Sarah DRT itu menimpa juga koalisi Prabowo Gibran, Bung Budi? Ya, sebenarnya koalisi politik itu kan sesuatu hal yang akhirnya lazim ya di dalam iklim demokrasi. Kenapa? Karena kan untuk bisa berkuasa itu dia mengharuskan mendapatkan support dari mayoritas gitu. Dengan mekanisme pemilu dan sulit untuk mendapatkan apa namanya single majority ya di kekuasaan penuh di tangan dia, ya dia harus menggabungkan eh, apa kekuatan-kekuatan yang terserak gitu, berkoalisi dengan kelompok ini, partai ini gitu. Dan akhirnya kemudian mereka bisa menggabungkan kekuatan dan berkontestasi dan akhirnya bisa memenangkan pemilu gitu. Cuman masalahnya kan akhir koalisi ini tidak lagi sifatnya ideologis gitu. Uh, Koalisi ini akhirnya sifatnya pragmatis, sehingga mudah satu partai loncat dari koalisi A ke koalisi B, mudah satu kelompok berpindah dari kelompok A ke kelompok B, dan itu nyata gitu ya di dalam apa namanya di dalam kehidupan berpolitikan termasuk juga di Indonesia gitu, dan kita menyaksikan betul gitu ya, ya banyak lah ya, tidak perlu saya sebut, awalnya dia di koalisi sini pindah ke sana dan seterusnya. Pertanyaannya adalah perpindahan koalisi itu atas dasar apa gitu. Pasti ini adalah atas dasar kepentingan yang sifatnya pragmatis. Dia tidak bisa mendapatkan porsi di koalisi A dan dia mendapatkan peluang di tempat lain, akhirnya dia bisa mudah berpindah-pindah gitu. Sehingga betul bahwa akhirnya tidak ada apa yang kemudian disebut sebagai koalisi yang sifatnya ideologis gitu ya. Pasti semuanya adalah berorientasi kekuasaan yang sifatnya pragmatis dan sesaat. Nah, pertanyaannya adalah kalau koalisi itu sifatnya pragmatis, lalu siapa yang dirugikan? Nah, kita harus kembali ke filosofi politik, bahwa politik itu kan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Ya. Kalau dalam bahasa Islam itu riayatus su'undil ummah, mengurusi urusan masyarakat. Gitu. Bagaimana bisa dia betul-betul mengurusi urusan umat kalau kemudian orientasi politiknya adalah sifatnya pragmatis dan kekuasaan semata gitu. Maka kemudian yang dirugikan adalah masyarakat. Muncullah pola-pola politik yang sifatnya transaksional, pola-pola politik yang sifatnya membodohi rakyat gitu ya. Rakyat hanya diiming-imingi dengan bantuan-bantuan sosial yang sesaat, dengan serangan-serangan pajar pada saat pemilu, padahal mekanisme politik itu kan mekanisme yang panjang, yang di situ ada proses penganggaran, belanja negara, pembangunan dan seterusnya, yang semuanya itu mengeruk dari harta rakyat ya, dari pajak dan seterusnya gitu. Makanya implikasinya akhirnya kemudian mekanisme politik yang semacam ini ya akan semakin membuat kondisi masyarakat ini semakin rusak gitu. Rusak dari tataran hulu proses berpolitiknya, dan rusak dalam tataran yang sifatnya hilir, dampaknya kepada masyarakat secara luas gitu. Itu Bung Anu. Baik, dan terakhir Bung, apa refleksi politik bagi rakyat Indonesia atas tadi carut marut atau krisis politik di Filipina dan di banyak negara demokratis lainnya di dunia, Bung? Ya, memang akhirnya kemudian kalau apa namanya para ahli politik itu membedakan ya antara kedewasaan politik di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya melihat selama sistemnya sama ya potensinya sama saja gitu ya. Itu bisa menimpa di negara maju dan juga di negara berkembang. Karena kan di negara maju juga eh, koalisi yang sifatnya pragmatis itu terjadi. Dinasti politik yang sifatnya predatorik juga terjadi gitu. Kemudian juga eh, manipulasi politik, transaksi politik yang sifatnya merugikan masyarakat itu juga terjadi. Nah, berarti kan ini kita harus dalami sebenarnya akar masalahnya itu di apa gitu. Apakah memang hanya sekedar mekanisme koalisi, mekanisme pemilu, atau memang ada hal yang lebih filosofis dan mendasar, yaitu bagaimana membangun kesadaran politik di masyarakat. Memahami bahwa politik itu adalah hanya sebagai alat bagi
masyarakat untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah mau pakai aturan apa gitu ya. Kalau aturannya dengan mekanisme politik itu sifatnya transaksional, aturan bisa dibuat berdasarkan kepentingan, tentu kembali yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Makanya ini harusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk bisa memikirkan sistem politik yang ideal bagi masyarakat gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini yang kita juga belum tahu ujungnya seperti apa ya karena masih dalam proses gitu ya. Dan apa yang sudah ditunjukkan oleh mekanisme politik di Filipina sebenarnya itu harusnya jadi bahan pelajaran gitu bahwa masyarakat ini harus diajak untuk meningkatkan kesadaran politiknya sehingga bisa mencari sistem politik yang ideal bagi masyarakat. Nah, bagi Muslim tentu kita harus mempelajari lagi bagaimana Rasulullah SAW ya itu Bung. Baik, tadi nampaknya sedikit terputus gitu, Bung. Jadi bagi rakyat Indonesia tadi secara singkatnya bagaimana, Bung? Sebagai pelajaran tadi dan kalimat sepotong gitu, Bung. Terputus tadi. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran dan mempelajari lah bagaimana sistem politik yang ideal. Ya, terutama umat Islam harus membuka literatur Islam terkait dengan sistem politik yang ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu, Bung Agus. Baik, jazakallah Bung Budi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi bagi kita rakyat Indonesia sebagai refleksi karena tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bung Budi Mulyaman. Jazakallah sekali lagi Bung Budi. Mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.